Dari sini adik-adik bisa melihat ini di sini. Jadi kalau saya punya kolom, terkait dengan penulangan kolom, kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ini adalah penulangan balok. Jadi penulangannya seperti ini ya adik-adik sekalian. Jadi gambar garis tepinya baik untuk balok, kolom, dan plat lantai itu penulangannya itu dibuat lebih tebal. Jadi dibuat dengan garis yang sama begitu, tapi dibuat yang jenis garisnya itu tebal, grade-nya lebih tebal begitu. Ini juga sama. Ini adalah untuk tulangan bagian atas dan ini adalah tulangan untuk bagian bawah. Nah, nanti ada bagian-bagian yang sebaiknya kita perhatikan. Begitu nggih. Jadi yang pertama dulu. Yang pertama ini adalah saya punya yang namanya daerah sendi plastis. Daerah sendi plastis ini dihitung dari muka kolom atau dihitung dari jarak menghitung bentang bersih ini setinggi 2H. 2H hanya di sini. H itu apa? H itu adalah ketinggian dari balok ini di sini. Ini baloknya. Jadi balok pada bentang ini begitu nggih. Hanya itu adalah ini. Jadi di daerah ini adalah merupakan daerah tulangan dengan tulangan sengkah atau tulangan geser yang jaraknya itu relatif rapat begitu bila dibandingkan dengan di daerah tengah bentangnya. Nah, kemudian ada juga daerah lindungan momen negatif, ini pas di tengah bentang, ini biasanya pas di tengah bentang. Nah, daerah lindungan negatif ini bisa dipilih yang nilainya LN dibagi 5, panjang bentang bersih dibagi 5, atau bisa dihitung dengan LT dibagi dengan 4 dikurangi dengan K-2. Tapi yang biasanya yang digunakan itu adalah ini, LN dibagi dengan 5 ini. Jadi 0,2 dari panjang bentang bersih. Nah, ini adalah daerah lindungan momen negatif. Daerah lindungan momen negatifnya ada di sini. Kemudian di area ini, nah adik-adik bisa melihat ini di area ini, itu adalah titik penghentian momen positif di sini. Nah, titik penghentian momen positif. Jadi nanti di bagian bawah itu kan ada tulangan utama dan juga ada tulangan positif. Nah, ini biasanya di bagian tengah bentang itu jumlahnya lebih banyak begitu nggih adik-adik sekalian bisa melihat di situ. Nah, kemudian bagian ini dihitung terlebih dahulu, dianalisis terlebih dahulu, baru kemudian ditarik ke sebelah kanan atau ditarik ke sebelah kiri. Nah, titik penghentian momen negatif ini bisa diambil jarak lebih besar atau sama dengan LD dibagi dengan 2. Nah, panjang penyaluran tekan menyesuaikan dengan diameter tulangannya ya. Jadi bisa diambil sama dengan atau lebih besar, boleh-boleh saja nggak masalah. Sementara untuk yang titik penghentian tulangan negatif itu di sini itu diambil sama atau lebih besar dari L aksen D dibagi dengan 2. Nah, bisa melihat di sini begitu, nanti bisa diambil begitu nggih. Jadi panjang penyaluran yang berdasarkan atau panjang salur yang berdasarkan diameter tulangan yang digunakan. Kalau tulangan yang digunakan itu diameter deformnya itu misalnya 22 atau 19 begitu ya, perhitungannya berarti menyesuaikan dengan itu. Nah, karena di sini saya belum mengajarkan K-nya itu berapa, adik-adik sekalian belum mendapatkan nilai K-nya itu berapa begitu, bisa menggunakan LN dibagi 5 saja nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan terkait dengan struktur perhitungan mengenai beton bertulang begitu, nanti nilai K-nya akan saya jelaskan. Tapi yang jelas nilai atau daerah yang merupakan daerah lindungan momen negatif ini bisa diambil dari dua alternatif di sini. Bisa dari LN dibagi 5 atau LT dibagi 4 dikurangi dengan K per 6. Nah, penjelasannya seperti ini. Ini adalah diagram atau interpretasi skematik dari penulangan untuk balok. Nah, kemudian ada dimungkinkan juga, nah ini adik-adik bisa melihat ya, kalau ini kan untuk tulangan utamanya. Nah, ini tulangan utamanya atau tulangan longitudinalnya. Nah, yang di sini itu adalah penggunaan tulangan kalau boleh saya bilang tulangan geser begitu ya. Tulangan geser itu jadi tulangan yang berfungsi atau sengkang begitu, tulangan yang berfungsi untuk menahan geser di sini. Nah,
itu ada S ya di sini. Kemarin juga sudah saya sampaikan batasan dari S terkait dengan tulangan geser di sini. Bisa kita lihat bahwa untuk daerah pertemuan di sini atau join di sini tidak diberikan tulangan balok, tapi yang diberikan adalah tulangan kolom seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, aturan yang terkait ini juga sama. Tulangan pertama yang dihitung dari muka kolom itu berjarak dari setengah S. Nah, S-nya itu berapa? S-nya ini silakan ditentukan sendiri. Cuman yang jelas daerah di jarak 2H ini, daerah yang potensial terjadi sendi plastis ini, tulangannya dibuat lebih rapat begitu. Nah, rapatnya itu bagaimana? Boleh setengahnya dari jarak yang di sini, boleh 3/4-nya, itu adik-adik sekalian. Ada perhitungannya yang jelas ada perhitungannya. Cuman kalau mau menentukan jarak setengah atau mungkin 3/4-nya dari jarak yang ada di sini juga boleh, itu ada dasarnya. Nah, ini tulangan yang rapat atau tulangan sengkang yang relatif rapat ini terjadi di area sendi plastis, di mana jaraknya itu adalah 2 dikalikan H itu tadi. Kenapa di daerah sendi plastis ini jarak antar sengkangnya itu relatif lebih rapat? Ada alasannya di sini. Di daerah ini itu gaya geser sepenuhnya dipikul oleh tulangan geser. Karena apa? Kuat geser beton itu tidak diperhitungkan. Nah, penjelasan ini juga ditelan dulu. Karena ini nanti juga terkait dengan analisis begitu nggih, terkait dengan V. Ada apa itu namanya? V yang didukung oleh balok atau VC didukung oleh beton, ada V yang didukung oleh tulangan dan lain sebagainya. Cuman yang jelas di daerah sendi plastis ini kuat geser dari beton itu tidak diperhitungkan. Oleh karena itu jaraknya itu jadi lebih rapat ini di sini. Nah, di luar daerah ini adik-adik itu jaraknya lebih renggang. Seperti tadi 2 kali lipatnya dari ini begitu, atau bagian ini itu adalah jarak fullnya kalau 3/4-nya diambil di sini. Nah, ini seperti ini jaraknya. Ada kalanya, tapi enggak apa-apa, sama halnya seperti ketika saya memberikan sambungan lewatan pada kolom kemarin ya. Dimungkinkan di area ini itu juga dilakukan penyambungan karena kemungkinan panjang bentangnya atau bentangan dari tulangan itu yang tidak cukup begitu karena panjangnya lebih dari 12 meter. Ini seandainya mau dibuat sambungannya juga boleh. Tapi kalau tidak pun juga nggak apa-apa. Jadi panjang tulangan ini itu menerus begitu sampai di bagian tengah bentang, kemudian daerah lindungan momen positif dan lain sebagainya terlampaui dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu daerah yang namanya daerah sambungan lewatan. Ada catatan ini jika diperlukan. Gitu nggih. Nah, letaknya itu harus berada di luar daerah yang potensial terjadi sendi plastis. Jadi di luar area 2H ini. Jadi boleh diberikan sambungan di sini. Syaratnya seperti ini. Dengan catatan di sini jarak sengkang maksimal itu dipilih dari D/4. D/4 itu adalah diameter tulangan yang digunakan, atau dengan berjaraknya 100. Nah, bisa dipilih salah satu ini. Jadi nggak dua-duanya begitu, nggak dipilih yang lebih kecil. Apakah D/4 atau jaraknya 100 di sini. Jadi ini ada catatan jika diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan atau adik-adik mungkin kemungkinan besar masih karena ya masih menggambar, masih bingung begitu harus diletakkan di mana dan lain sebagainya, ini diteruskan saja nggak apa-apa, boleh begitu ya, nggak masalah. Tapi kalau mau dibuat sambungan di sini ya nggak apa-apa, tapi yang jelas daerah ini itu adalah daerah yang tidak wajib ada. Jadi kalau mau diteruskan pun boleh, karena memang disambung dan tidak itu kan tergantung dari ketersediaan tulang. Nah, ini contohnya adalah panjang menerus begitu dari baloknya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, adik-adik bisa melihat di sini terkait dengan kalau boleh dibilang ya ini tetap sama ya, interpretasi skematik begitu, interpretasi skematik yang terkait dengan tulangan yang dipakai. Nah, di sini ini juga masih sama seperti yang tadi begitu. Ini adalah daerah sendi plastis 2H, ini daerah di luar sendi plastis yang jaraknya sengkangnya ini berbeda begitu. Nah, di bagian ini, bagian ujung
itu nanti juga ada yang namanya panjang salur atau panjang penyaluran juga. Ngitungnya dari mana? Yang ngitungnya dari permukaan kolom di sini kemudian ke bawah. Nah, kemudian ke bawah gitu. Nah, di sini saya sarankan tulangan yang merupakan panjang penyaluran tadi, yang ada hitungannya tadi, ini itu diteruskan sampai bawah adik-adik sekalian. Jadi melebihi dari melebihi dari permukaan sisi kolom bagian bawah. Ini menerusnya sampai agak bawah begitu. Menyesuaikan dengan perhitungan panjang penyaluran begitu. Ini juga menyesuaikan sampai ke atas. Nah, ini adalah penulangan dari atau detail penulangan atau interpretasi skematik dari penulangan apabila baloknya itu letaknya di bagian ujung kayak gini. Itu nggih, tapi kalau letaknya itu ada tengah, nah jadi masih menerus begitu, itu nanti tulangannya bisa seperti ini. Tidak harus dibengkokkan dan lain sebagainya kalau misalnya menerus, tapi kalau letaknya di bagian ujung itu nanti dibengkokkan seperti ini. Dan saya sarankan ini diteruskan ya, bukan koreksi tapi ini diteruskan saja biar nanti panjang penyalurannya menjadi semakin besar, karena panjang penyaluran itu kan selalu lebih besar dari begitu. Nah, ini diteruskan saja. Yang penting melebihi dari panjang ini, melebihi dari sisi atas balok maupun sisi atas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau komentari? Dari saya materinya ini saja, biar kalian nanti nggak bingung. Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya itu materinya agak banyak gitu nggih. Jadi terkait dengan skema diagram daerah di mana nanti ada perlindungan tulangan negatif, daerah di mana nanti harus dilindungi dari tak kasih, kalian mesti bingung. Saya yakin itu 1000% kalian mesti bingung. Makanya tak berikan bagian yang simpel saja. Jadi nanti karena di sini juga ada Mas Zahi, Mas asisten, kasih yang gampang aja ya Mas, karena mereka belum dapat analisisnya, belum dapat perhitungannya. Beda sama jenengan sudah terbiasa menggambar, sudah dapat beton, sudah dapat yang lain-lain. Jadi mungkin yang saya jelaskan pun ya jenengan paham, tapi kalau adik-adik sekalian masih di semester 2, jadi biar gambarnya gampang saja. Hitungan LD misalnya, kalau misalnya jenengan kan di SNI, karena jenengan sudah familiar di SNI, cari LD yang paling gampang. Kalau misalnya hitungannya LD-nya susah, cari yang batasnya itu 300 mm atau di atas 30 cm, itu sudah masuk kategori LD. Jadi nggak harus berapa kali diameternya atau berapa kali diameternya, gitu nggak perlu. Jadi batasan LD yang 300 ini untuk kondisi saat ini mungkin masih bisa digunakan atau dipakai. Begitu adik-adik sekalian. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait dengan balok? Maaf. Ya. Mungkin kalau kemarin sebagian sudah ada yang mengerjakan untuk betul balok. Nah itu saya adakan itu tidak pakai itu, tapi pakai yang kan begitu. Bisa sebenarnya, cuman itu saat ini itu sudah tidak banyak digunakan karena yang digunakan adalah konsep untuk penulangan struktur rangka pemikul momen bias SRPM, bukan SRPMK begitu. Nah, kemarin sedikit saya singgung salah. Arah potensial gempa itu adalah arah utara dan selatan. Itu ya, kalau adik-adik bisa melihat di sini. Kenapa? Mau saya kenalkan dengan gempa. Jadi nanti ketika di struktur bangunan gedung atau di struktur beton, di struktur baja itu sudah mendapatkan gempa, begitu adik-adik sudah mulai mendapatkan ancang-ancangnya di sini. Nah, terkait dengan 2H, kemudian dan lain sebagainya, itu adalah konsep, bukan konsep dasar ya, konsep lanjutan, karena dasarnya itu adalah hitungan begitu. Jadi saya sarankan menggunakan yang ini supaya nanti ketika adik-adik belajar mengenai konsep struktur rangka pemikul momen khusus, itu adik-adik sudah nggak bingung terkait dengan penulangannya. Gitu ya Mas Zahi ya. Jadi saya singgung sedikit saja, nanti ada SRPMB, struktur rangka pemikul momen biasa. Nah, penjelasannya seperti yang ditanyakan sama Mas Zahi tadi.
Gitu, mesti ini contoh-contoh sebelumnya ini. Mesti contoh-contoh gambar-gambar sebelumnya. Ada lagi yang SRPMM, struktur rangka pemikul momen menengah. Begitu. Nah, yang saya kenalkan di sini adalah konsep bangunan tahan gempa, walaupun belum hitungannya begitu, terkait dengan struktur rangka pemikul momen khusus. Jadi kalau dulu kan ada yang dianalisis dengan cara elastis, nah yang setengah, seperempat itu dihitung dengan cara elastis. Nah yang RPM itu adalah terbatas, nah yang ini adalah bangunan yang didesain dengan konsep bangunan tahan gempa full, jadi full ductility, makanya diistilahkan sebagai struktur rangka pemikul momen khusus. Nah penulangannya seperti apa? Ya penulangannya seperti yang kita jelaskan di sini. Gitu ya Mas Zahi, nggak susah sih, cuman merubah mindset saja, merubah pola pikir saja, sehingga karena seperti yang mungkin adik-adik sudah mendapatkan informasi atau belum, jadi beton itu kan SNI-nya sudah diperbaharui, kemudian gempa juga begitu. Nah harapannya itu tidak ini Budian ada kendala ya, listrik mati. Oh ya, mungkin dari teman-teman semua ada yang ditanyakan enggak? Atau kurang jelas atau apa gitu yang disampaikan Budian tadi? Mohon maaf Budian masih ke mute. Ya, sorry. sorry. Jadi saya lanjutkan penjelasan saya yang tadi. Adik-adik sekalian, bagi yang sudah menggambar atau nyicil gambar terkait dengan balok, saya minta maaf. Jadi tolong gambar detailnya dirubah ya, karena bagaimanapun kita harus menyesuaikan dan harus update dengan konsep penulangan begitu. Karena
SNI terkait beton itu sudah akan diperbaharui, kemudian SNI yang terkait dengan gempa juga sudah diperbaharui dibandingkan dengan yang lama, dan ini dalam proses untuk pembaharuan lagi begitu ya. Jadi harapannya penulangan yang terkait dengan balok, kolom, plat lantai, plat begitu, plat untuk dak, kemudian plat untuk apa itu namanya, plat untuk tangga dan lain sebagainya, nanti kita update. Tidak banyak yang berbeda dari penulangan yang sebelumnya, tapi yang jelas cukup banyak berbeda itu adalah terkait dengan penulangan dari baloknya begitu. Karena apa? Dalam konsep penulangan bangunan tahan gempa itu memang yang didesain untuk mengalami rusak atau menyerap energi gempa itu adalah pada bagian baloknya, khususnya di bagian daerah sendi plastis. Jadi di area itu, di area sendi plastis itu adalah area yang memang didesain atau direncanakan mengalami kerusakan atau menyerap energi gempa dengan konsep yaitu tadi strong column, kolomnya nggak boleh runtuh, tapi baloknya boleh mengalami kerusakan, tapi kerusakannya itu dilokalisir. Nah, melokalisirnya itu di mana? Melokalisirnya itu ada di bagian sendi plastisnya itu tadi, yang sejarak 2 dikalikan dengan gitu ya, Mas asisten, Mas dan Mbak yang lainnya, kita ubah pola pikir kita menyesuaikan dengan standar atau code yang baru. Gitu nggih Mas Dahi penjelasannya. Ada yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada, adik-adik sekalian bisa menggambar. Begitu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke saya. Berarti ini udah pertemuan ke-5 ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Terakhir dengan saya itu nanti terkait dengan penulangan dari plat lantai. Nanti adik-adik sekalian bisa saya bagi materinya juga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sudah 45 menit saya open room. Room akan saya tutup. Saya standby di WA kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Saya stop sharing ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat menggambar. Silakan mengerjakan tugasnya. Room saya tutup nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk room. Ya. Terima kasih. Oke.